Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam Lensa Fata Guntung Payung. Pagi ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang akan kita jalani. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pagi hari ini melandasi seluruh aktivitas kita terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pada pasal yang ke-80, ayat yang kedua. Namun sebelumnya, saudara-saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kita baca dan dengar menuntun kehidupan kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu yang telah menibakan kami di hari yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang perjalanan kehidupan hari ini, kami datang merendahkan diri kami, mensyukuri kehidupan ini, dan melandasinya dalam kebenaran firman-Mu. Meteraikan kasih Roh Kudus-Mu ya Allah dalam diri kami sehingga ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu itu menuntun kehidupan kami di tengah-tengah keterpanggilan hidup yang dijalani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur pada pasal yang ke-80, ayat yang kedua demikian. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita mendengar kata gembala, maka pasti pemikiran kita akan tertuju di kampung halaman kita. Karena gembala identik dengan seorang peternak yang setiap saat, setiap hari, dia menggembalakan kawanan ternak dombanya. Gembala adalah seorang pekerja yang bertugas menggembalakan kawanan ternak dombanya Bapak Ibu. Tugas seorang gembala adalah mencari rumput untuk memberi makanan kepada domba-domba peliharaannya. Dia juga memberikan minuman bagi mereka. Dia juga harus menjaga mereka dari berbagai ancaman binatang buas, bahkan juga orang-orang jahat yang setiap saat akan mengancam nyawa dan keselamatan dari para domba gembalaannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam kitab Yohanes pada pasal yang ke-14, Yesus mengatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan mereka mengenal aku. Yesus adalah Sang Gembala Agung Bapak Ibu. Yesus adalah gembala kita, dan kita adalah umat gembalaan dombanya. Itu berarti saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika Yesus berkata bahwa Dia mengenal kita, kita mengenal Dia. Ada sebuah ikatan emosional, ada sebuah ikatan kedekatan antara diri kita dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan kehidupan ini. Karena Dia adalah Sang Gembala yang setiap saat menggembalakan diri dan kehidupan kita sebagai umat gembalaan dombanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai gembala, Yesus mengenal dan tahu siapa kita sebagai domba-dombanya di dalam hidup ini. Kita juga mengenal Dia sebagai Sang Gembala yang selama ini menggembalakan kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Hubungan antara kita dan Yesus yang dekat ini membuat kita setiap saat menyapa Yesus Sang Gembala Agung itu dengan sebutan Bapa. Ketika kita menyebut Yesus sebagai Bapa, kita menyapa Yesus sebagai Bapa dalam hidup ini, maka di situ ada sebuah kedekatan yang sangat dekat antara kita dengan Yesus sebagai Sang Gembala Agung yang kita sapa sebagai Bapa dalam kehidupan ini. Hubungan yang dekat ini, saudara-saudara, kemudian dipertegas oleh Daud dalam Mazmur pada pasal yang ke-23. Daud mengungkapkan sukacita ekspresi imannya tentang penyertaan Allah dalam hidupnya sebagai Sang Gembala Agung. Daud menegaskan bahwa Allah, Tuhan Sang Gembala Agung itu, senantiasa menjaga dan memelihara dia, membimbing, menuntun, melindungi, dan memberkati hidupnya.
Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah memberikan dia makanan. Allah memberikan dia minuman. Allah bahkan menjaga, menuntun, menyertai dia setiap saat. Bahkan menyelamatkan dia dari setiap ancaman-ancaman yang mengancam dirinya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, jika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagai Sang Gembala Agung, tentunya kemana-mana, saudara dan saya tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu atau khawatir pada saat kita menjalani hidup ini. Ataupun kemana kita akan melangkah dalam hidup ini. Karena dia, Yesus Sang Gembala Agung itu, selalu menjaga dan melindungi kita. Dia menolong, menuntun, bahkan menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Penjagaan dan lindungan Yesus Sang Gembala Agung itu Bapak Ibu adalah sebuah jaminan keselamatan yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Terlebih saudara-saudara, dalam masa Raya Natal, minggu-minggu Adventus ini, kita bersyukur karena Tuhan Sang Gembala Agung itu yang setia menjaga dan memelihara kita, menibakan kita di penghujung tahun yang akan kita lalui ini. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, umat gembalaan domba Tuhan, yang senantiasa mengarahkan hidup ini, yang senantiasa setia dalam hidup ini kepada Tuhan. Karena dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia dan selalu menjaga, memelihara hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami akan melangkahkan kaki kami dalam kehidupan di sepanjang hari ini. Dalam keterpanggilan hidup kami, baik dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan, kesaksian, dan pelayanan kami. Mengawali seluruh perjalanan hidup sepanjang hari ini, kami mohon kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, sebagai Gembala Agung, untuk menuntun dan menyertai kami, menjaga dan melindungi kami, memelihara dan memberkati kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Ini doa kami, ungkapan syukur, permohonan dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus Sang Gembala Agung kami berdoa. Amin.